Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Fahmi Saab dengan NIM 2301126104. Saya berasal dari Universitas Riau pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Di mana saya di sini akan membahas seorang filsuf yang cukup berpengaruh pada ilmu sosial yang bernama Jean-Jacques Rousseau, dan juga saya akan menjelaskan beberapa teori serta kritikannya terhadap ilmu sosial dan ekonomi. Kontrak sosial. Kontrak sosial adalah dorongan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Kontrak sosial ini terjadi jika setiap orang dari kita menyerahkan diri sendiri dan seluruh kekuatan bersama-sama dengan yang lain di bawah pedoman tertinggi dari kehendak umum dan dalam suatu badan. Kemudian kita akan menganggap setiap anggota badan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu keseluruhan. Nah, bagi Rousseau itu sendiri, kontrak sosial adalah mempertahankan kebebasan pada manusia. Dalam hal ini juga Rousseau mengakui adanya perubahan kondisi lewat kontrak sosial tersebut. Yang pertama, jika dalam keadaan asli kebebasan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Yang kedua, jika dalam keadaan asli terdapat kebebasan kodrati, maka kebebasan sipil terwujud sesudah kontrak sosial tersebut. Yang kedua, state of nature atau konsep negara alamiah yang seringkali dimaknai sebagai sebuah kondisi tanpa adanya otoritas politik dan negara. Penjelasan tentang state of nature ini menjadi penting untuk dapat atau tidak mendefinisi eksistensi sebuah negara. Beberapa filsuf memberikan penjelasan yang berbeda-beda terkait dengan kondisi alamiah. Masing-masing ilmuwan mencoba untuk memberikan penjelasan agar alur logis keberadaan negara tetap dapat dipertahankan. Salah satu di antara filsuf yang menawarkan hipotesanya tentang state of nature tak lain dan tak bukan adalah Jean-Jacques Rousseau. Meskipun dimasukkan sebagai salah satu tokoh liberal, namun pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang state of nature relatif jauh berbeda bila dibandingkan tokoh liberal lainnya. Rousseau lebih banyak mengkritik pemikir para filsuf sebelumnya tentang state of nature dengan mengatakan bahwa para filsuf sebelumnya telah keliru dalam mendefinisikan kondisi alamiah. Itu karena para filsuf terdahulu menggunakan penggambaran manusia pada era modern untuk menjelaskan kehidupan alamiah pada manusia primitif. Yang ketiga, kehendak umum. Rousseau yang merupakan terjemahan dari bahasa Prancis volonté générale juga dapat disebut sebagai kehendak rakyat. Singkatnya, kehendak umum adalah keinginan kolektif rakyat. Bagi Rousseau, kehendak umum bersifat umum baik dalam hal siapa yang menghendak inya maupun objektif. Jadi dia salah satu sisi kehendak umum mengacu pada apa yang dikehendaki oleh rakyat secara keseluruhan. Di sisi lain, kehendak umum mengacu pada norma, hukum, prinsip, nilai, lembaga yang dikehendaki oleh suatu kelompok masyarakat sebagai objek. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan ekonomi, Rousseau menggambarkan bagaimana masyarakat yang menerima lingkungan ekonomi yang diliberalisasi mau tidak mau akan menemukan dirinya dalam perairan politik yang despotik. Manusia alamiah yang secara historis berada dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam luar dan dalam formulasi Rousseau menjadi sangat tidak seimbang ketika mulai mempraktikkan pembagian kerja, pertanian, dan metalurgi mereka sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.